Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus niki wonten pertanyaan dari Muhammad Reza. Hukum memakan kepiting nopo, Gus? Untuk Mas Reza, waalaikumsalam. Hukumnya akan kepiting ya. Di dalam laut itu banyak spesies kepiting. Kalau nggak salah 200 lebih itu. Yang menurut ahli biologi yang bisa dimakan itu hanya 4 spesies. Ada yang namanya rajungan, itu mirip kepiting. Ada perbedaannya. Kalau rajungan dientas, dikeluarkan dari laut itu segera mati. Kalau kepiting tidak, masih bisa bertahan lama ya. Bahkan disemprot air itu bisa bertahan sampai seminggu. Pokoknya sekian jam disemprot lagi itu. Nah, ulama membedakan yang dientas dari laut segera mati berarti hukumnya seperti ikan, boleh dimakan. Sedangkan kepiting menurut sebagian ulama tidak membolehkan. Kenapa? Tidak seperti ikan dia, kayak binatang darat. Nah itu sehingga kalau misalnya di Fathul Mu'in mengharamkan saroton. Saroton itu kepiting ya. Kalau nggak salah perbedaannya, kalau rajungan itu kalau matang itu ya ada bintik-bintik putih. Kalau polos itu kepiting. Kalau Anda ingin lebih selamat, yang khilaf-khilaf ini tinggalkan. Ya. Jadi menurut hadis itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Barang halal sudah jelas, barang haram jelas. Mabainahuma musyabbahatun. Di antara hal haram ada yang mirip-miripnya, kabur. La ya'lamu katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu. Ya. Faman ittaqa asyubhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menghindari barang syubhat, meninggalkan yang syubhat, yang mirip-mirip ini, yang kabur antara halal dan haram, maka berarti ia berusaha membersihkan agamanya. Jadi kalau ingin selamat dari haram, tinggalkan itu kepiting. Saya kira itu ya. Jadi kok ada yang makan, ada yang bolehkan, silakan, itu pendapat masing-masing. Karena mungkin dianggap seperti ikan ya, silakan. Tapi kalau saya insya Allah nggak pernah makan kepiting. Rajungan aja nggak, apalagi kepiting. Ya. Kalau yuyu yang di sungai itu, Gus? Yes, podo ae. Apalagi yuyu kita bang luyur nanti binatang. Binatang darat kan harus disembelih. Gimana caranya belehnya? Kalau nggak bisa disembelih kan ya bangkai mati nih. Ya makan bangkai. Itu masalahnya. Pertanyaan dari Asni di Mojokerto, Gus, saya masih punya hutang puasa Ramadan. Apakah boleh saya sahur barengan dengan puasa Rajab? Untuk ini Mbak apa Mas ini? Asni Mbak mungkin ya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya puasa sunnah mungkin ya, Rejab ya, salah satunya Rejab ya. Padahal masih punya utang Ramadan. Utang Ramadan itu kan kewajiban. Jadi kewajiban sebaiknya diutamakan dahulu. Walaupun begini, orang itu wajib nyaur kalau masih longgar waktunya kan, puasa ya, masih longgar waktunya boleh kapan-kapan. Kalau sudah mepet Ramadan gak nyaur ya gak boleh, ya harus nyaur, jangan puasa yang lain ya. Rejab ruwah poso masih longgar waktunya ya. Tapi yang baik, walaupun masih longgar masih bisa nyaur ya, sebaiknya fardu diutamakan. Jadi nyaurnya diutamakan ya. Nyaurnya diutamakan. Nah, apa dapat pahala sunnah? Ya insya Allah. Jadi niati nyaur puasa Ramadan.
Ngaji insya Allah sunnahnya Rajab dapat di situ. Kayak kita nggak sempat sholat qobliyah ya, sudah qomat sholat fardu, insya Allah dengan niat sholat sunnah kita sudah dapat di situ ya. Maksudnya tadi kan niat sholat sunnah, ternyata sudah keburu qomat, kita langsung sholat zuhur misalkan, insya Allah pahala niat sudah ditulis ya. Nah kalau niat dua, ya niat puasa nyaur, ya niat puasa Rajab, itu nanti khawatir termasuk tasyrikun niat, membarengkan niat dalam satu ibadah, dua niat dalam satu ibadah. Ini ada yang nggak membolehkan ya. Ya niat salah satu aja, kita pilih mana ini qadha apa. Misalkan zakat, ya niati zakat aja, ojo ya niat zakat, ya niat sedekah, itu kewajiban kamu ya. Nanti sedekahnya pahalanya sudah dapat dengan kita zakat. Seperti menafkahi istri diniati sedekah, ya sah-sah saja, tapi niati kamu ini kewajiban jadi menafkahi istri. Nanti nilai sedekahnya sudah dapat ya, insya Allah pahala sedekah sudah dapat. Saya kira itu. Pertanyaan dari Abdullah di Jombang, Gus. Mau tanya, puasa Rajab itu apakah harus 27 hari? Ya, untuk Mas Abdullah, puasa Rajab itu sunnah, tidak harus ya. Mau sedino ae lho, gak wajib, apalagi 27. Jadi mungkin maksudnya itu puasa Rajab itu dapat pahalanya apa harus 27 hari, apa sehari sudah dapat pahala? Sudah. Puasa 1 hari aja dapat pahala bulan Rajab, apalagi sampai 27 hari. Jadi tidak harus 27 hari, sehari pun sudah dapat pahala. Karena puasa itu hitungannya per hari, bukan per bulan ya. Maka niat puasa itu harus per hari. Bukan niat puasa Rajab 1 bulan, niat puasa Ramadan 1 bulannya nggak boleh. Mazhab Syafi'i itu ya per hari. Hari ini ya untuk puasa hari ini, besok ya niat lagi, besok ya niat lagi. Begitu pula puasa sunnah juga begitu. Mungkin mazhab Maliki yang ada dirapel. Mazhab Syafi'i harus setiap hari. Saya niat puasa Rajab 1 bulan full ya nggak boleh ya. Harus setiap hari niat lagi. Saya kira itu. Jadi silakan berpuasa, bisa sehari ya sehari, bisa 2 hari 2 hari, silakan semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Saya kira itu untuk Mas Abdullah. Mudah-mudahan jawaban tadi bisa mengobati keraguan dalam beribadah dan lain-lain ya. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fi ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.